Pelajaran berikutnya terkait dengan jantung. Bagaimana kita ingin membahas sebuah hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, di mana hadis ini pun diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, di antaranya adalah Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab sahih beliau, jilid 2, halaman 1409. Di mana Rasulullah SAW suatu saat ditanya, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah di antara para manusia yang terbaik? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisani. Manusia terbaik itu adalah manusia yang mahmumul qalbi. Artinya orang yang qalbnya, jantungnya mahmum. Mahmum itu artinya jernih, bersih, bagus, tidak ternoda, tidak jelek. Kemudian saduqul lisan, lidahnya jujur, benar dalam berbicara, benar dalam memberitakan apa-apa, benar dalam membuat pernyataan dan penilaian, adil dalam bersikap dengan lidahnya. Maka kita lihat hadis ini. Hadis ini dengan ringkas berbicara tentang siapakah manusia terbaik. Manusia terbaik itu ini. Manusia yang dua alatnya ini baik. Apa dua alat tadi? Yang pertama jantungnya, karena di dalamnya ada nyawa. Jantungnya harus baik, karena inilah yang memimpin sekujur tubuh. Di mana akal pikiran itulah yang memimpin tubuh. Kalau akal pikirannya jelek, tubuh pun akan dipimpin dalam kejelekan. Kalau akal pikirannya baik, maka tubuh pun akan dipimpin dalam kebaikan. Yang kedua adalah lidahnya. Sebagai display, sebagai pemapar, sebagai alat dalam menerangkan, dalam berbicara, dalam mengutarakan apa-apa yang dipikirkan di dalam jantungnya, di dalam akal pikirannya. Kemudian para sahabat pun melanjutkan pertanyaan mereka. Qalu saduqul lisani na'rifuhu, fama mahmumul qalbi. Mereka pun berkata, saduqul lisani na'rifuhu. Kata mereka, kalau berbicara tentang lidah yang jujur, lidah yang benar kami paham. Karena mudah memahami bagaimana lidah yang baik, lidah yang jujur, lidah yang benar itu tidak sulit memahaminya. Tapi yang jadi masalah, fama mahmumul qalbi. Apa yang dimaksud dengan orang yang jantungnya bersih, jernih? Apa yang dimaksud? Mereka ingin itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qala huwa taqiyyun naqiyyu, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Bahwa orang yang mahmumul qalbi, orang yang jiwanya jernih, bersih, itu dicirikan oleh dua hal. Dia adalah at-taqi, orang yang bertakwa. An-naqi, orang yang selalu berpikir dengan memfilter, dengan memilih, dengan pertimbangan. yakni bukan dengan hawa nafsu, bukan sekedar keinginan, bukan.
Bukan sekedar kepentingan tanpa pertimbangan, tidak. Tapi naqi, sesuatu itu telah dipertimbangkan, ini dosa atau tidak. Ini berpahala atau tidak. Mana yang lebih besar pahalanya. Dan seterusnya dan seterusnya. La ithma fihi, jiwa atau jantung yang tidak berdosa. Karena dia menghindari setiap sesuatu yang berdosa, dan kalau berbuat dosa pun segera meminta ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat. Wala baghya, dan tidak memiliki kejahatan. Al-baghi yaitu kejahatan jiwa. Kejahatan jiwa diantaranya adalah kesombongan, syirik, kemudian yakni seseorang merencanakan keburukan-keburukan, berpikir dengan pikiran-pikiran yang jelek. Wala ghilla, dan tidak memiliki kecemburuan. Yang dimaksud dengan kecemburuan di sini tentunya seseorang itu selalu melihat orang lain dengan mata yang salah. Selalu melihat orang dengan dengki. Dengan cara di mana dia itu menginginkan orang lain tidak punya nikmat, yang punya nikmat adalah dia. Orang lain tidak punya kelebihan, yang punya kelebihan adalah dia. Ini orang yang memiliki ghil, kecemburuan yang buruk. Adapun kecemburuan yang baik tentunya dikecualikan dari hal ini. Di mana yakni adalah kewajaran seorang suami cemburu kepada istri yang dicintainya. Selagi itu di batas kewajaran, maka wajar. Seorang istri cemburu kepada suaminya di saat normal, wajar, itu adalah naluri manusia. Kemudian wala hasada, dan tidak hasad. Hasad sudah ada bahasa Indonesianya, yaitu iri. Di mana seseorang selalu merasa iri, tidak siap untuk yakni bersaing dengan orang lain, tidak siap untuk berbeda dengan orang lain, inginnya dialah yang menguasai semua kebaikan, sehingga dia selalu menjadi orang yang menginginkan kejelekan terhadap orang lain, semua yang baik untuk dia, semua prestasi untuk dia, dan seterusnya. Di mana dalam bahasa Indonesia dibedakan antara iri dan dengki. Dengki tadi, kata ghil itu dengki, yakni seseorang punya niat jahat dengan kecemburuannya. Kemudian hasad itu iri, di mana iri itu bentuk, yakni di mana seseorang itu tidak bisa menerima kenikmatan yang ada pada orang lain. Dia tidak menginginkan orang lain bahagia, tidak menginginkan orang lain berprestasi, tidak ingin melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Dia ingin semua itu untuk dia. Itu orang yang iri dan seterusnya. Nah, inilah pelajaran kita. Wallahu a'lam.